Jadi seperti ini Samawi datang ke rumah Pak Prabowo. Wong dari kemarin kita sudah tahu Abu Janda ke sana, Budiman Sujatmiko ke sana, Noel ke sana. Ya biarin saja Pak Prabowo kan lagi apa bagi-bagi rezeki. Karena nggak ada yang gratis ke sana bos. Ya kan dapat sangu, dapat macam-macam. Cuma Abu Janda hilang entah kemana karena kemarin dia buka ini sih buka lapak ngomongin harus kalau lewat dia lebih bagus, kalau lewat Noel, lewat Pak Hasim. Padahal kan duitnya sama aja, ya kan? salah salah gaya dia kemarin ya. Semangat Indonesia. Kita ngerespon pagi ini ada beberapa potongan video yang dikirim ke saya. Satu soal Rapimnasnya Samawi, gitu kan. Baru Rapimnas dihadiri Pak Jokowi, terus katanya mendatangi kediaman Pak Prabowo, mendukung Pak Prabowo. Jadi kawan-kawan di medsos ini pada ribut. Saya pikir yang kayak gini ini kan memang sudah biasa. Saya juga nggak kenal apa itu Samawi karena saya nggak open sama ormas-ormas atau partai karena saya bukan orang partai, saya bukan orang ormas, saya cuma ngurusin RT RW saja gitu. Nah ya biarkan saja karena terus saya lihat itu kan ada pidatonya Pak Prabowo terharu karena kalian pasti sangat letih bisa datang ke tempat saya ini begitu mengharukan. Tapi di sana udah ada panggung gitu. Jangan-jangan kelompok Samawi ini memang sudah diongkosi gitu. Tapi ya itulah politik. Ngapain kita pusing gitu ya. Kita ini kan kadang-kadang selalu pakai kacamata kuda. Ngelihatnya aspal melulu gitu. Padahal di kanan kiri itu penuh warna yang luar biasa yang sudah kita lewati. Indonesia ini kan sudah melewati hal-hal banyak yang macam-macam kita ini kan gitu. Memang di 2014 dan sampai sekarang aja Pak Jokowi memimpin Indonesia ini kan sudah banyak hal yang kita lihat. Gitu. Ada yang berjilid-jilid demo, ada yang macam-macam pemakzulan melalui BEM, melalui segala macam. Tapi kan semuanya bisa terlalui karena memang apa ya? Kalau 55% kita memilih Pak Jokowi itu artinya orang warasnya masih jauh lebih banyak gitu aja. Karena Pak Jokowi ini kan memimpin Indonesia hampir 10 tahun ini kan dengan kewarasan yang normal, kewarasan yang tinggi bukan normal lagi. Kalau tidak mana bisa dia mendunia seperti itu. Jadi di rakyat Indonesia merasakan hasil kerjanya, dunia juga merasakan bagaimana kehadirannya. Kalau tidak mana bisa IMF atau PBB sudah mendudukkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 nanti tahun 2040. Itu ada hitungannya bos. Bukan pakai apa, bukan pakai ahli nujum itu, pakai hitungan. Banyak analisa. Tapi analisanya bukan kayak Faisal Basri, salah angka melulu gitu ya. Jadi biarkan mereka menentukan pilihan. Kita juga punya pilihan. Saya juga baru ngeh kan, aliran-aliran seperti ini kan sebenarnya banyak bermunculan, tapi ada tarekot, ada segala macam. Tapi kita, ya itu tadi karena saya tidak terlalu open sama ormas kayak gitu, itu kan letupan-letupan kecil saja gitu kan. Nah, itu katanya ulama muda, ustadz muda, ya silakan aja lah. Oh sekarang ini baju-baju agama kan dipakai orang semuanya. Gitu. Tadi juga saya melihat bagaimana Nusron Wahid di video yang dia ditekuk sama Bahlil Menteri BKPM karena dia bicara soal Rempang, bicara soal Kedung Ombo, bicara soal ini. Loh, Golkar, dia tuh kan di Golkar. Bagaimana dulu zaman Pak Harto Golkar itu? Semua dipaksa jadi transmigran, sudah gitu jadi transmigran ke Papua sana. Saya pernah dengar dan saya pernah melihat itu orang disuruh jadi transmigran di tengah hutan, nggak dikasih jalan keluar. Jadi waktu panen itu jeruk busuk semua gitu. Jadi orang mati kelaparan itu tuh. Semburat semua pulang ke Jawa. Jadi Nusron ini kalau saya pikir ini kan orang berilmu. Agamanya juga luar biasa, tetap bertahan di Golkar. Ngomong ke sana sini tapi pertanyaannya, lo buat apa?
begitu lama di Golkar. Apa yang punya kontribusi terhadap Indonesia ini? Jadi nggak usah ngomong saja. Itu Jokowi nggak perlu teriak-teriak jadi presiden hampir 10 tahun. Indonesia nih loh, dirajut begitu luar biasa. Jadi kelas-kelas nusron, kelas-kelas orang-orang yang berpolitik lama ini, itu udahlah. Kalian itu kaleng-kaleng semua itu. Cuma penampilan saja ngisep duit rakyat di Senayan. Ya, ini takut bahalil kalau nggak bisa ngomong ya kan. Ini kalau kita bicara soal masyarakat Rempang digusur dan sebagainya. Ini loh di tempat perumahan saya ini. Tahun 70 nih harganya 1.500 satu meter. Ya, ini bekas sawah. Ya, kenapa orangnya pergi dari sini? Karena ya memang dikasih ganti rugi, sekarang dia pergi jauh dari sini, katanya pindah ke Tulung Agung atau di mana, mereka lebih punya tanah yang lebar, sekarang mereka juga punya kehidupan yang baik. Jadi memang kalau orang Rempang keluar, syukur-syukur bisa ke Singapura, dia nggak apa-apa juga gitu kan. Kalau memang itu pilihan dia dan lebih makmur. Jadi nggak usah dijadiin battleground, nggak usah dijadiin isu lahan Rempang itu seolah-olah kalian tuh membela rakyat. Alah, bullshit kau gitu ya. Jadi seperti ini Samawi datang ke rumah Pak Prabowo. Wong dari kemarin kita sudah tahu Abu Janda ke sana, Budiman Sujatmiko ke sana, Noel ke sana. Ya biarin saja, Pak Prabowo kan lagi bagi-bagi rezeki. Karena nggak ada yang gratis ke sana, bos. Ya kan dapat sangu, dapat macam-macam. Cuma Abu Janda hilang entah kemana, karena kemarin dia buka lapak ngomongin harus kalau lewat dia lebih bagus, kalau lewat Noel, lewat Pak Hasim. Padahal kan duitnya sama aja, ya kan? salah gaya dia kemarin ya. Jadi apa? Kita mencoba untuk apa? Bukan mencoba, kita harus stay di dalam koridornya kita ini kan sudah jelas. Pendukung Pak Prabowo dari 2014 ini, kita itu nggak salah pilih. Pendukung kita ini pendukungnya Pak Jokowi 2014 sampai sekarang itu nggak salah pilih. Buktinya orang yang satu ini kita pilih jadi presiden itu ya luar biasa hasilnya. Makanya kedepannya ini nggak boleh lagi kita lengah gitu, karena kalau tidak kita bisa terengah-engah lagi. Nah mereka yang memilih selain Pak Jokowi ya dia punya pandangan sendiri. Kalau saya bilang ya kita punya mata elang ya kan, yang lebih jeli dari ketinggian manapun gitu kan, ngambil ikan seger gitu kan. Tapi kalau dia memang mata lalat ya ngerumunnya ke bangke atau memang burung bangke gitu kan gitu. Silakan saja. Kalau kita nggak mau, kita biasa makan salmon bos gitu kan. Masa mau digiring makan bangke gitu ya. Itu ibaratnya seperti itulah gitu ya. Bagi mereka ya dibilang salah ya enggak, ya biarkan saja. Seperti yang saya katakan tadi, mereka ada di 45%, kita ada di 55%, ya itu yang mengendalikan Indonesia. Makanya Indonesia ini fine-fine saja gitu, karena tidak dikuasai oleh keburukan. Kalau keburukan yang menguasai, kita sudah seperti Yaman, kita sudah seperti Venezuela, kita seperti Sri Lanka, seperti apa lagi negara-negara bangkrut di luar sana. Masa nggak ingat bagaimana Pak Jokowi mengendalikan lockdown dan sebagainya itu? Ya, kalau tidak Indonesia mana bisa menjadi negara terbaik menangani COVID-19? Itu Jokowi, bos. Nah, kayaknya kalau sekarang ini kita sedang mengurus penggantinya, mengurus penerusnya, Ganjar Pranowo, ya jangan sampai lagi ngowos. Ya. Jadi kita straightforward aja gitu ya. Yang lain-lain apa ya? Kita ini harus tetap memberi ruang kepada orang-orang yang memang tidak sepaham dengan kita. Tapi energi kita jangan dihabiskan untuk memikirkan mereka. Gitu. Jadi yang seperti saya katakan beberapa kali bahwa nanam padi itu, rumput itu ikut tumbuh. Tapi kan kita jangan jadi rumput gitu. Karena kita padi gitu. Yang bisa dituai, yang bisa bermanfaat. Ya.
Karena rumput itu nanti kan bisa ditebas, bisa dimacam-macam ya. Karena secara perlahan rumputnya ya akan mati. Gitu. Karena dia tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau padi pasti dirawat kan gitu. Jadi itu saya berpegang kepada hal-hal seperti itu. Eh, Kelas kita sudah menengah ke atas. Indonesia sudah menengah ke atas. Jangan ditarik lagi ke kelas bawah. Kalau kita tidak mau terengah lagi, ya. Jadi hati-hati dengan itu. Kita tidak perlu lagi fokus kepada hal-hal yang memakan energi kita. Jadi biarkan samawi lah, apa kayak itu, salafi atau apa, ya. Kalau HTI sama FPI, ya itu harus kita perangi, karena itu memang dari dulu kan musuh kita kan ya. Kalau membawa ideologi lain ke ranah atau ke tanah Republik Indonesia, jangan coba-coba kalian masuk di sini. Siapapun kalian harus berhadapan dengan kita. Kita ini orang Nusantara, gitu. Orang Nusantara yang harus mempertahankan Indonesia. Jadi jangan kalian jualan ayat, jualan hadis, jualan apapun tentang agama. Kalau kami pandang merusak Indonesia, kalian akan berhadapan dengan orang-orang Indonesia. Ya, silakan berpikir yang baik untuk menjadi orang baik. Ya, jadi itu saya pikir. Jadi kita nggak peduli siapa mereka, habis Rapimnas atau Rakernas atau apa, mau ke rumah Pak Prabowo, mau ke rumah Pak Anies, silakan saja. Kita ini pendukung Jokowi, kita pendukung Ganjar Pranowo untuk kelanjutan Indonesia yang lebih jaya. Kita tujuannya adalah Indonesia maju dan Indonesia emas. Itu Indonesia, ya. Terima kasih sudah ngobrol bersama. Sampai ketemu lagi di respon yang lain. See you.